Sobat Dawido Nizel, welcome back to this channel. Hari ini kita akan melakukan perjalanan menuju Desa Hilimondege Raya, Kecamatan Onolalu, Kabupaten Nia Selatan. Tim Disbud Parpora Kabupaten Nia Selatan bersama dengan tim dari BPK Wilayah 2 Provinsi Sumatera Utara akan melaksanakan kegiatan verifikasi di desa tersebut. Desa Hilimondege Raya letaknya tidak jauh dari pusat kota Teluk Dalam. Jarak tempuh menuju desa tersebut kurang lebih 7,6 km. Jadi, kira-kira dari pusat kota sekitar 20-30 menit. By the way, sepanjang perjalanan kita disuguhi pemandangan yang sangat indah loh. Maklumlah daerah perbukitan, jadi wajar banget bisa menemukan pemandangan seperti ini. Apalagi kalau sambil motoran gini rame-rame bareng rekan setim, worth it banget. Lihat nih, bukti happy-nya motoran sambil nikmatin pemandangan di jalan. Akhirnya kita sampai juga di Desa Adat dan Wisata Desa Hilimondege Raya. Yuk sebelum kerja, sapa-sapa dulu nggak sih? Ayo dong, sapa-sapa, lewatin kameranya dong. Sekarang kita melewati Irine Valley atau pelataran menuju Desa Hilimondege Raya. Baik di kiri dan kanan kami sudah berjejer dengan Omohada atau rumah adat khas Nias. Ini adalah rumah adat besar dalam bahasa daerah Niasnya, yaitu Omo Sebua.
Sekarang kita akan menuju makam tua milik leluhur desa Hilimondage Raya. Makam tersebut terbuat dari batu. Bisa kita bayangkan bagaimana kemampuan manusia di zaman dahulu untuk mengukir, memahat, bahkan mengangkut batu tersebut menuju tempat pemakaman. Sungguh luar biasa. Next, kita mau ke bagian pancuran sekaligus pemandian umum desanya. Dalam istilah bahasa Nias disebut dengan hele. Biasanya selepas bekerja, orang-orang desa akan pergi ke sini untuk membersihkan diri. Hele batu ini sudah cukup tua dan berumur ratusan tahun. Kalau dipikir-pikir, orang Nias zaman dahulu itu keren juga ya, bisa membuat pancuran seperti ini. Kira-kira ini merupakan shower ala tradisional bagi masyarakat loh. Selanjutnya ada daro-daro batu milik bangsawan yang terletak di Ewali Gorahua, persis menghadap Omosebua. For your information, daro-daro itu dalam bahasa Indonesia adalah tempat duduk. Tapi untuk tempat duduk yang satu ini hanya bisa diduduki oleh raja saja. Terima kasih waktunya telah bergabung dengan kami di sini. Kami dari Disbud Parpurania Selatan, kami akan mewawancarai bapak-bapak semuanya terkait sejarah dan asal usul terbentuknya Desa Hilimondage Raya ini. Baik, kita mulai saja. Bagaimana asal usul terbentuknya Desa Hilimondage Raya ini? Baik, terima kasih untuk kedatangannya dari Dinas Pariwisata Kabupaten Nias Selatan. Sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh Ibu Tidate mengenai asal mulanya terbentuknya Desa Hilimondage Raya, sebatas umur kami saat ini, tentu kami memiliki banyak keterbatasan dalam hal menjelaskannya secara rinci. Namun dasar apa yang kami lakukan berdasarkan titip pesan orang tua dari generasi ke generasi. Tentu sedaya mampu kami akan memberikan keterangan-keterangan singkat yang bisa nanti ditarik menjadi benang merahnya bagaimana Desa Hilimondage Raya ini sejak awal terbentuknya. Jadi asal mulanya Desa Hilimondage Raya ini dulu, sebelum menjadi Desa Hilimondage Raya, namanya itu Unomena, Desa Unomena. Desa Unomena itu terletak di bawah desa ini, yang tidak jauh dari sini. Nah,
setelah ada pergeseran lokasi, karena mereka setelah melihat memantau di daerah Onomona itu ada pancuran air yang dekat sini, itulah yang sekarang menjadi istilahnya bahasanya sekitar hele benua. Maka dari Onomona itu bergeserlah mereka di atas ini, yaitu yang ada sekarang, dan dirumuskanlah namanya itu diubah menjadi Desa Hili Mondegeraya. Nah, jadi beberapa tahun kemudian Desa Hili Mondegeraya itu bertahan sampai sekarang. Nah, jadi di pertengahan waktu Desa Hili Mondegeraya ini, cerita yang kami dengar dari nenek moyang kami bahwa ada pernah Desa Hili Mondegeraya ini terbelah menjadi dua kubu, yaitu terjadinya perang antara abang adik, di mana Desa Hili Mondegeraya saat itu terbelah karena mungkin istilahnya dulu ingin mencari bagian-bagian dari kekuasaan. Terbelahlah dua Hili Mondegeraya, pecah yang satu menuju desa yang ada di bawah ini lagi, namanya dibentuk yaitu Hili Olojua. Namun dari berbagai macam situasi Desa Hili Olojua dengan Desa Hili Mondegeraya, Hili Olojua ini yang kami dengar tidak bertahan lama. Maka bagaimanapun karena saudara, kakak beradik, maka bagaimana situasi saat itu Desa Hili Olojua ini kembali bersatu di Desa Hili Mondegeraya ini. Dan sampai sekarang lah kakak beradik itu sudah hidup serumpun di desa ini. Dan bahkan sesuai dengan rumusan desa saat itu, karena kakak beradik, maka terciptalah sebuah pemahaman yang istilahnya Nafulu di Soraya, Nafulu di Sole. Jadi kira demikianlah secara singkat terbentuknya Desa Hili Mondegeraya. Sampai saat ini kami sudah berada di sini menikmati suasana desa yang kami miliki saat ini. Baik Pak, selanjutnya yang ingin kami ketahui, siapakah tokoh atau siapakah yang membawa desa ini gitu untuk terbentuk menjadi Desa Hili Mondegeraya? Siapa saja tokoh-tokoh yang berperan saat itu menurut cerita-cerita zaman dahulu yang orang Bapak ketahui? Sejarahnya. Nah, jadi kami hanya menstafetkan namanya cerita-cerita para leluhur. Sebelum desa ini terbentuk, sejak awal ada penghuni. Ya, ada penghuni. Namun kami belum paham betul apakah sudah ada di situ yang namanya sistem kebangsawanan. Tapi yang kami kenal dari cerita-cerita orang tua, bahwa asal mula kami kenal di sini dulu ada kakek nenek moyang kami yang namanya Duada Tenuni. Nah, Duada Tenuni ini dia memiliki anak 5 orang. Ya, dia memiliki anak 5 orang. Nanti namanya kita akan menyusul untuk menyampaikan hal itu. Namun di anak yang terakhir ada namanya itu Duada Siololani. Nah, di Duada Tenuni ini memiliki anak 5 orang dan anak terakhir namanya Siololani. Disitulah sudah mulai adanya perbedaan tingkat sosial yang disebabkan dari karya-karya anaknya ini pada saat itu. Begitulah, tidak semua anak orang tua memiliki potensi dan wibawa masing-masing. Jadi dimulainya Siololani inilah punya kejayaan khusus.
dibandingkan dengan saudara yang lain. Bukti kejayaannya, dibentuklah sebuah rumah adat besar yang pertama sekali menurut cerita yang pertama sekali dibuat, yaitu di desa Hilimondegiraya ini. Posisinya masih di sekitaran ini? Masih di sekitar posisi desa ini, di ujung kampung yang paling atas menuju permandian umum. Iya, yang sudah pernah kita singgah saat itu waktu kita mengakhiri acara pertemuan pertama. Nah, jadi setelah tua si Olowolani ini, dia memiliki anak 2 orang. Ya, perlu kita pahami bahwa pada saat kejayaan si Olowolani ini, dia membangun rumah adat besar. Jadi setelah dia memiliki punya 2 orang anak yang namanya Duada Kanele dan Duada Sihola. Ya, Duada Sihola. Dan inilah generasinya saat ini. Ya. Artinya dari generasi ke generasi, mungkin kami ini sudah generasi ke-7 ke-8. Nah, antara itu. Jadi kita tidak bisa memastikan secara apa Pak Kades, karena kita ini juga sedang mencari detailnya keturunan itu. Kita ini yang keturunan keberapa. Sekarang kita berada di dalam Omosebua Hilimondegiraya. Rumah ini didirikan pada tahun 2010 dan diresmikan di tahun 2012. Yang memfasilitasi pembangunan dari Omosebua ini adalah tim dari Museum Pusaka Nias bekerja sama dengan Tirto Utomo Foundation. Oke, demikian liputan perjalanan kami pada hari ini. Ayo, bagi yang suka berwisata, jangan lupa ke Pulau Nias dan singgah di Desa Hilimondegiraya ya guys. Dapat healingnya, dapat ilmunya, dan dapat happy-nya ya. See you in the next video. Yahoo, bye-bye.